Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Gedung fraksi DPRD Banten terbakar. Terdesak kebutuhan, ibu rumah tangga di Pondok Aren curi telur di minimarket. Kemarau panjang Sungai Kalibaru di Malabar mengering. Ruang fraksi PAN, Demokrat, dan Golkar di gedung DPRD Banten terbakar. Api baru diketahui setelah asap tebal memenuhi ruangan. Sejumlah petugas pengamanan gedung langsung memadamkan dengan menggunakan apar, namun angin kencang di lantai 2 menyulitkan pemadaman. 2 unit mobil pemadam kebakaran juga diterjunkan ke lokasi. Petugas damkar memecahkan kaca jendela untuk memudahkan pemadaman. Petugas juga terkendala tebalnya asap yang berada di dalam ruangan yang terbakar. Setelah sekitar 45 menit, petugas damkar berhasil memadamkan api. Kebakaran yang terjadi di lantai 2 ini menghanguskan sejumlah dokumen dan furniture. Kemudian kita masuk lewat jendela karena akses yang paling mudah adalah jendela kaca yang di samping. Kita pecah, kita masuk. Nah, di dalam sudah kondisi asap tebal. Kita harus pakai CPR. CPR itu alat untuk pernapasan oksigen di dalam ketika ada apinya asap. Dan kita lakukan pemadaman yang memang sudah padam sebetulnya. Sudah padam. Atau tinggal ada masih, tapi sudah padam. Sudah kita semprot pakai air itu sehingga sudah padam dan kira-kira nggak lama kok, hanya setengah jam tadi sudah padam. Sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran di gedung wakil rakyat tersebut. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Warga perumahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang berebut air bersih yang disediakan Polres Metro Tangerang Kota. Warga membawa berbagai tempat seperti galon, ember, hingga tong besar. Warga di perumahan ini mengalami kesulitan air bersih lantaran air PDAM menguning dan keruh, bahkan tidak lancar dampak kemarau panjang beberapa bulan terakhir. Menurut Ketua RT setempat, penyaluran air bersih yang diberikan Polres Metro Tangerang sangat berguna. Emang keruh dan ada bau gitu. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan dari air dari Polres Metro Tangerang itu sangat bermanfaat dan berbeda bagi khususnya warga RT 08. Sementara itu, menurut Kanit Turjawali Satlantas Polres Metro Tangerang Kota, penyaluran bantuan ini dilakukan berdasarkan permintaan warga yang ketersediaan airnya bermasalah di tengah kemarau panjang. Kita lanjutin koordinasi dengan Pak RT, koordinasi dengan Pak RW, bahwa hari ini kita meluncur 1 tangki untuk melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat. Notabene adalah air di sekitar Priok ini informasikan kuning dan keruh. Respon kita cepat untuk menindaklanjuti informasi dari warga, permintaan warga tersebut. Rencananya penyaluran bantuan air bersih ini akan dilakukan di sejumlah titik di wilayah Kota Tangerang yang terdampak kekeringan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Dampak kekeringan lahan kosong di Kampung Nambo, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang terbakar. Api dengan cepat membesar karena banyak tanaman dan ilalang yang mengering. Sejumlah warga berusaha memadamkannya karena khawatir api akan terus membesar dan merembet ke pemukiman. Kebakaran lahan kosong ini diduga akibat puntung rokok yang dibuang warga, karena sebelumnya ada beberapa anak muda yang berada di lahan tersebut. Petugas damkar terpaksa menggunakan alat berat yang ada di dalam pabrik beton untuk memadamkan api. Kebakaran baru bisa dipadamkan dengan menggunakan 2 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Pemkab Serang. Karena musim kemarau kira-kira terjadi. Ya. Ini sering terjadi Pak Ina di sini? Kalau kali ini. terjadi
Belum pernah kayaknya. Baru Ya kali ini baru ya? kali ini mungkin ya karena akibat kemarau, jadi timbulnya ya kebakaran kayak gini karena rumput-rumputnya udah pada kering. Lahan kosong ya? Iya, lahan kosong. Jadi kita langsung meluncur ke sini, itu pun kita susahnya diakses. Ya, akses menuju ke titik apinya itu kita membutuhkan 10 sampai 12 selang. Makanya kita sekarang dibagi 2 unit, yang satu unit di belakang, posisi di permukiman warga, yang satu di cover di perusahaan yang beton ini. Petugas damkar mengimbau warga waspada agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. PL, seorang ibu rumah tangga berusia 44 tahun, terus-terusan menangis usai terpergok mencuri 20 butir telur ayam di salah satu minimarket di daerah Jeramangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sesekali wanita yang memakai kaos dan jaket merah ini melontarkan penyesalannya di hadapan polisi. IRT yang mengaku memiliki 3 orang anak ini masuk minimarket seorang diri. Gerak-geriknya telah dicurigai seorang karyawan. Saat diperiksa, pelaku kedapatan menyembunyikan 2 plastik kemasan telur ayam di badannya. Di hadapan polisi, pelaku akui telur ayam seharga Rp60.000 tersebut rencananya digunakan untuk makan keluarganya sehari-hari, sebab sang suami yang bekerja sebagai ojek daring tidak memiliki penghasilan tetap. Meski bersalah di mata hukum, pelaku akhirnya dibebaskan polisi karena unsur kemanusiaan setelah diberi himbauan dan peringatan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ibu-ibu ini hilaf pada saat dia di salah satu retail, dia ngambil telur. Setelah dilakukan interogasi bahwa memang kebutuhan hidup hari ini dia tidak ada, beras tidak ada, dan dia nekat untuk ngutil telur. Polisi juga telah mengganti rugi seluruh barang yang diambil wanita tersebut. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.